masih di Bulan Bat Masa. Masih semangat? Mana suaranya? Kembali ke lab. Masih untuk Mbak Tami nih, saya dengar waktu Mama dan Papa Dina mendengar keadaan Dina sesungguhnya, Mama Dina langsung nemuin Mbak Tami dan curhat. Emang waktu Mama Dina curhat seperti apa, monggo? Kadang-kadang suka curhat juga. Selain itu sebelum yang mungkin malamnya habis bicara ya Dena sama orang tuanya, tapi sebelumnya emang Gina ini, sahabat saya ini, memang suka kadang-kadang curhat. Aduh, kok di tasnya Dena kok ada lipstik ya gitu misalnya. Terus saya bilang gini, ih lipstik temennya kali ke bawah gitu. Saya berusaha besarkan. Saya nggak mau. Padahal hati saya berkata iya gitu, karena saya udah tahu dari kecil. Nah pas itu pagi-pagi Gina telepon bilang nangis ya, maksudnya aduh pengen curhat gini, gue mesti ngomong gitu. Ya udah sini ngomong gitu ya. Gina terus bilang, semalam Dena baru ngomong gini, aduh gimana dong, nggak gimana aku bilang, biar bagaimanapun anak kamu itu sangat berprestasi dan kamu sebagai orang tuanya, Dena itu dapat dukungan dari siapa lagi kalau bukan dari orang tuanya sendiri gitu. Biarlah ini berjalan, toh usaha juga udah ada kan gitu. Jadi ya kita curhat-curhatan aja berdua. Kami ini ya selalu membesarkan hati orang lain, temennya. Nah pemirsa, dari tadi kan kita tanyakan kepada Dena tentang tanggapan orang tua dan keluarganya. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak tanyakan langsung kepada sang ibunda Dena Rahman. Ibunda, ya kita tanya aja. Maaf. Silakan. Mungkin sekalian bapaknya ya. Bukan. Ini temen lu mas, mas suaminya. Sekalian bapaknya. Kembali ke lab. Untuk supir-supirnya sebentar ya. Untuk ibunda Dena nih, kalau boleh tahu nih, coba ceritakan reaksi pertama Mama dan Papa Dena waktu mendengar pengakuan dari Dena. Pertama kaget ya, kagetlah, shock, terutama papanya ya. Tapi balik lagi, dia anak saya kan, saya melahirkan gitu kan. Ketika dia bilang ini Mama boleh, maksudnya Mama boleh nggak mengakui saya sebagai anak, atau saya mati aja karena saya tidak ingin dilahirkan seperti ini. Saya bilang gini, Gina harus bangga karena anaknya luar biasa pinternya. Dia ini anak bukan nakal, bukan bajingan dan sebagainya ya, tapi dia sangat berprestasi. Jadi Gina sama Acan harus bangga gitu. Ya yang membesarkan hati saya juga teman-teman saya, sahabat saya, memang Cintami orang pertama kali yang yang saya curhat gitu ya. Banyak juga sih sama sahabat saya, terus keluarga saya pikirkan itu adalah, ya Allah, kamu gimana ke depannya seperti apa. Tapi akhirnya saya kuatkan. Oke, saya tanya, saya harus kuat. Akhirnya oke, kalau memang jalan hidup kamu seperti itu dan keinginan kamu begitu, jalan yang terbaik buat kamu itu, Mama ikhlas. Tapi dengan satu syarat. Apa, Ma? Kamu tetap harus sekolah yang tinggi, kamu tetap harus nurut sama Mama Papa. Apapun yang kamu lakukan, kamu tetap harus izin, harus tetap restu dari Mama Papa. Karena tanpa restu orang tua, kamu akan celaka. Oke, Mama. Terus saya tanya lagi, terus kamu mau bagaimana setelah, ketika itu dia mahasiswa kan, UI. Sambil saya deg-degan kan, anakku memang udah gede ya, udah mahasiswa, sebentar lagi udah sarjana gitu kan. Tapi saya anggap dia tetap anak kecil, anak manis yang memang
dia sangat deket banget dengan saya kan dibanding saudaranya yang lain gitu. Agak berbeda lah gitu, sakit mau diklonin dan sebagainya gitu. Saya tanya, kamu mau gimana? Saya mau nerusin sekolah di Eropa aja mah. Di mana? Kalau nggak di Prancis, di Italia. Sambil bisa nggak ya jauh dari aku? Aku bilang, oke, tetap aja saya support. Oke, kalau memang itu mau kamu, go ahead. Oke, mau, udah saya peluk. Padahal batin nangis, tapi ya udah, saya kuat, harus kuat demi Dena. Seperti itu. Kayak waktu kamu sekolah di Harvard University waktu itu, ini pernah ngambil barang milik orang. Alhamdulillah sudah nggak pernah berbuat kayak gitu lagi di sana, tapi di sini masih. Kembali ke laptop. Boleh tanya nih? Boleh, silakan. Tante maaf, Dena berapa bersaudara tante? Dena 4 bersaudara, semuanya perempuan? Perempuan semuanya. Dena paling kecil? Oh, anak kedua. Itu aja tante, pengen tahu. Malah ada yang untuk Ibu Gina, kabarnya Dena sempat bilang kalau orang tua dan keluarga tidak terima, Dena akan pokoknya begitulah. Gimana nih Bang? Saya nggak mau mengatakan, nanti malah sedih ya. Iya sih, itu shock banget. Dia yang saya kandung gitu kan, masuk kuliah, saya melahirkan, tiba-tiba udah besar, tiba-tiba dia bilang, ya udah mah, kalau gitu saya mati aja mah, jangan anggap saya ada, karena saya tidak ingin dilahirkan seperti ini. Saya langsung saya peluk dong, ya kan. Jadi dan saya yakin apa yang saya rasakan di sini atau di belahan dunia manapun, siapapun tanpa terkecuali lahir dari rahim siapapun itu, mau ya siapapun lah pokoknya ya, saya nggak bisa ngomong di sini, tapi pasti adalah yang mengalami seperti Dena. Cuman Dena kan memang mungkin dulu public figure, artis cilik, jadi memang ya kelihatan gitu. Padahal sebenarnya mungkin banyak yang merasakan seperti saya. Banyak sih sebenarnya yang pernah ada yang telepon saya ketika itu. Dena ada di majalah, salah satu majalah, kebetulan ownernya teman saya. Di situ ada ibu ya, mungkin minta ke majalah itu ya nomor telepon saya, dan dia juga telepon saya mensupport saya, ibu ini bla 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 bla, dan dia menyesal dia anak satu-satunya, dia tidak berbuat seperti apa yang Ibu Gina lakukan, sehingga anak saya akademinya udah nol, bapaknya juga yang sangat keras sekali akhirnya sakit dan meninggalnya, pokoknya tidak baik lah, akhirnya negatif. Anaknya juga mungkin lepas SMA, tidak berpendidikan, seperti itu. Jadi mensupport lah, orang lain pun mensupport, sahabat saya mensupport, family semua mensupport, alhamdulillah. Sama waktu kamu berkata aku itu kepada orang tamu, tapi orang tamu mengatakan, silakan, nggak jadi, kenapa? Katanya orang disari surga, suruh duluan nggak mau. Kembali ke lab. Nah, untuk Mita dan Niken ini, sebelum Dena cerita kepada kedua orang tuanya, pasti Dena surat ke kalian dulu nih. Bagaimana saat itu Dena menyampaikannya kepada kalian dan bagaimana reaksi kalian? Sebetulnya dulu itu kita memang gimana ya, hampir setiap hari itu selalu bareng sama Dena kan. Jadi tanpa Dena cerita pun kita bener-bener ngikutin day by day-nya deh ya. Jadi apa namanya, dia nggak perlu yang curhat yang tiba-tiba dia diem tiba-tiba ngomong. Dia nggak seperti itu. Emang hari ini nih kan gue udah mulai ngerasa nggak enak banget, gue harus ngomong sama nyokap bokap gue nggak bisa begini terus, sampai akhirnya dan itu tuh berlangsung agak lama ya, perlu prosesnya ya, prosesnya memakan waktu bertahun-tahun bahkan. Ya udah, jadi untuk kita ya itu gimana ya, udah nggak kaget lagi gitu.
Yang karena kita ngeproses Dena sendiri kan, jadi kayak gimana gitu ya. Kalau Mita Dan setelah dia ngomong sama Tante Gina, memang langsung ada perubahannya, kelihatan jadi lebih lepas gitu, lebih jadi diri sendiri. Awalnya kan walaupun jadi diri sendiri adalah sisi-sisi kayak nggak terlalu lepas ya, gitu. gimana pun juga Nggak bisa nggak bisa ada batasannya lah gitu. Kalau sekarang Dina sudah mengakui kedua orang tuanya dan dia jadi seutuhnya wanita gitu. Iya, jadi Dena udah plong. Iya. Ada yang gitu. Kalau boleh saya tambahin ini, setelah Dena jujur cerita sama saya, ada teman-temannya kan kalau tambah rumah lah, tuker-tukeran baju lah. Kadang-kadang ada baju saya juga nih. Tadi nonton yang ini ya, baju saya yang putih mana? Kadang-kadang gitu, jadi ya oke lah, saya ngelihat mereka tambah akrab aja, udahlah happy aja deh. Mungkin kalau dulu keluar rumah pakai celana ya dia pakai kaos, tapi begitu sampai rumah temennya ganti baju perempuan. Udah nggak terbuka juga ini yang dua. Ada aku nanya, pernah sama Anggi ya yang satu ya. Iya, Salahnya juga. Salah satu sama Mita pernah Tante jujur deh sama Tante. Tante mau tanya, kamu kan di SMA ya waktu itu? Iya. Karena waktu itu saya dipanggil sama guru, Mas Tukul, guru. Ibu saya mau bicara dengan ibu, oke. Waktu itu Dena masih syuting film laga ya. Terus katanya gurunya gini, ibu, saya mau kasih tahu ibu, ini Dena ini bawa bedak loh, kata di tasnya selalu bawa bedak. Saya belain, maaf ibu, saya bilang ini bedak saya yang beliin kok. Nanti dilanjut lagi. Ini pariwaranya udah besar-besar. Pemirsa, seperti apa yang dilihat oleh Mama itu? Jangan kemana-mana, tetap bukan Mat.